ke-228, bekas cupangan vampir. Hari Minggu bagi pasangan yang sedang unyu-unyuan karena sang istri ketahuan hamil, seharusnya mesra. Iya dong. Iya. Dari awal bangun juga udah ada sentuhan-sentuhan mesra ala-ala modus. Bukan dari suaminya. Tapi si istri yang lagi gatal sama sang suami. Baby dari tadi modus terus. Megangin pahanya Hamatlah. Megangin janggutnya Hamatlah. Semua aja digerayangin. Dan ini semua terjadi setelah sholat subuh. Sampai jam 7 pagi. JTC Baby bisa-bisanya ngantep air panas di kompor dan dia tinggal buat ngegerayangin Hamat coba. Ya kalau ditanya kenapa dia begitu, dia bisa jawab karena bawaan bayi. Ya gak sih? Namanya juga bumil. Hormonnya melejit. Dan kebutuhan untuk disayang, dimanja itu juga meningkat. Jadi wajar aja kan? Hamat juga paham atas itu. Tapi ya, gak gini juga kali. Sampai dia kesusahan mau buka laptopnya karena Baby dari tadi mencok di pangkuannya dan nyium-nyiumin leher Hamat. Udah pasti kayak pengantin vampir lehernya saat ini. Banyak bekas cupangan. Si Baby agresif benar. Dan ini baru awal-awal kehamilan. Apa kabar nanti kalau udah hamil tua? Weleh. Beb, bisa nggak turun dulu? Aku mau lihat email dari kerjaan. Pinta Hamat dengan lembut. Tapi yang ngejawab juga bodoh amatan. Enggak. Lanjut dia nyupang leher kirinya Hamat. Sabar. Jangan dikira Baby belum dikasih jatah ya. Udah 2 kali malah. Dari bangun subuh. Karena gemes, dan paham juga hormon meninggi. Hamat inisiatiflah membawa ini dan menuntaskannya di kasur. Udah kelar. Sama-sama meledak dan mendapat kepuasan. Dikira udah dong. Belum. Saudara. Ada ronde kedua. Dan normally Baby akan tuh, akan bosen. Dan kekenyangan berhubungan, ibaratnya tapi ini. Enggak. Lah ini bukti nih ama si nemplok. Seperti Baby ini gak ada capeknya dan gak ada bosannya. Kan bikin Hamat kewalahan juga. Masa iya dia harus minum jamu kuat? Kan? Seperti menodai kepekasaannya gitu. Mental note. Harus tanya ke Hanan. Apa dia butuh jamu kuat juga? Kalau Hanan dan Rohi minum, fix Hamat akan beli dan minum juga. Demi terpuaskannya hasrat sang istri. Sayang, mau sampai kapan kamu begini? Sampai keluar gigi taringnya. Lama-lama kamu kayak vampir tahu gak? Keluh Hamat yang benar-benar sedikit merasa risih. Perih tahu gak? Lama-lama disedot dan digerogotin begini. Boleh juga sampai aku sedot leher kamu. Siapa suruh? Punya leher gemoy. Lah, leher gemoy. Ini baru pertama dia dengar hal itu. Aku mau ada kerjaan beb, bentar aja please. Gak. Ya, please sih orang cantik. Puji Hamat menggombal. Aku gak mah. Belum selesai Baby bicara. Sudah terpotong dengan bunyi bel rumah mereka. Keduanya bertatapan. Kok tumben? Tumben ada yang berkunjung. Perasaan mereka nggak punya teman. Masa iya si Mario bertamu? Tuh orang kan lagi sibuk promo. Terakhir yang Baby tahu seperti itu. Siapa ya mas? Tanya Baby heran. Dia berdiri pada akhirnya dan mencari kerudung dan memakai abayanya. Secara dia hanya memakai baju tidur dengan kesan dinas tahu kan? Paham kan? Dinas yang itu. Hamat tak tahu. Dan menggeleng. Ia mencari shawl. Karena kondisi lehernya benar-benar memprihatinkan. Dia sudah seperti pengantin barunya vampir yang habis lehernya disedot ayamnya vampir. Merah parah dua-duanya. Ini namanya bukan cupangan sih. Udah tragis namanya. Ia memakai shawl hitam dan melilitkannya di leher. Maksudnya nutupin. Gitu. Baru membuka pintu. Jeng-jeng. Sebuah kejutan yang tak pernah mereka sangka. Tamu mereka adalah Miss Abigail. What the? Assalamualaikum. Hello, maaf gak ganggu kan? Tanyanya sudah melangkah masuk dengan senyuman super lebarnya. Anda mengganggu sekali ya bu. Saya lagi mesra-mesraan sama suami saya. Dan situ datang. Itu namanya mengganggu banget tahu gak? Omel Baby di dalam hati. Dia gak mungkin kan ngusir tamu.
Bisa diceramahin seharian penuh sama Hamad nanti. Dia sudah pernah di bab ini. Bab bahwa para tamu itu membawa berkah bagi rumah yang dikunjungi, dan pas pulang membawa semua bala di rumah itu bersamanya. Jadi, walau sedikit gondok, karena Miss Abigail ini semi kecentilan, dia tetap menerimanya dengan senyum terpaksa. Selamat datang. Mari. Ada yang bisa dibantu? Ini kekakuan ya? Tapi kan wajar. Dia nanya. Mau apa Anda di sini? Masa gitu? Kan gak pantas. Jadi dipoles dikit. Ada apa yang bisa dibantu sampai ia berkunjung ke sini? Gitu loh. Saya ada yang mau didiskusikan dengan Ustadz Hamad. Bisa ya? Ya bisa. Situ udah datang. Masa iya kita usir? Hamad mengangguk. Beb, minta tolong buatkan teh hangat dan cemilan ya. Sayang. Hamad mengucap kata panggilan itu membuat baby sedikit melemah. Melenyot dia mendenah-nah. Karena diucapkan di depan Miss Abigail. Seperti pengakuan gitu. Kan jadinya lega hati ini. Baik. Akan kuhidangkan enak. Nan lesak. Baby memasak air. Dan ia mengeluarkan frozenannya. Dia punya tahu walik yang ia beli online. Di situs belanja online. Ia keluarkan dan masukkan ke microwave untuk di-defrost, sementara ia menyiapkan minumannya. Sekitar 15 menit setelahnya, Baby membawa 2 gelas teh dan 1 piring tahu walik yang sudah ia goreng crispy. Dan ada sausnya. Yummy kali. Baby aja ngiler. Dia yang bikin dia yang ngiler. Ia duduk dan menghidangkan makanan di meja. Mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangannya. Saya juga bingung sih. Tapi saran ini sepertinya mutlak untuk memisahkan murid berdasarkan jenis kelaminnya. Tapi efeknya saya takutkan. Keluhnya. Hamad menggaruk kepalanya. Sepertinya ia bingung juga. Ya saya juga gak ada kewenangan apa-apa. Jadi saya juga bingung mau jawab bagaimana. Silahkan diminum. Dimakan. Hidangannya seadanya. Ucap Hamad lagi. Dia menyeruput minumannya. Ya setidaknya suara dari Sir bisa menguatkan pendapat saya ini. Lebih banyak negatifnya kalau saya bilang. Tapi memisahkan murid. Itu juga menghindari masalah lainnya. Bagus juga. Mungkin Miss. Ada saran dari saya. Rencana ini tetap dijalankan tapi dengan memberikan pemahaman tambahan pada para murid. Bagaimana? Sir belum tahu aja. Saya sudah sering melihat. Seram saya dibuatnya. Keluh Miss Abigail lagi. Ia mencoba tahu walik Baby. Apa sih Mas? Ada masalah apa? Pemisahan murid laki-laki dan perempuan. Miss Abigail curiga ada pelangi di sekolah itu. Astagfirullah, ia harus diusut kalau begitu. Tapi dipisah lelaki dan perempuan juga bagus sih. Ucapnya. Masalahnya, kalau lelaki dan lelaki ini, perempuan dan perempuan kita sulit mengawasinya. Mereka bisa aja ke kamar mandi bersamaan. Kan serem. Saya khawatir loh. Ucapnya lagi dengan nada seperti orang kebingungan. Ya serba salah sih. Semua serba salah. Mau gak dipisah tapi ya bagusan dipisah. Kalau udah begini. Bukannya masing-masing personal gak sih? Diberi pemahaman aja bahayanya. Tapi pertanyaannya, kenapa juga pakai curhat ke Hamad coba? Gak tepat banget. Kenapa gak ke kepala sekolahnya aja? Plus ini juga bukan masalahnya Hamad kan? Kenapa gak sama dewan sekolah aja? Ini ada yang fishy. Alias mencurigation.